University ya yang akan dipaparkan diawali oleh Ibu Sri ya selaku manajer admisi ya Telkom University. Oke, Ibu atau apa panggilan Teteh? Teteh, Mangga Mbak, silakan. Ibu gitu boleh. Mbak ya. Baik, terima kasih Kang Halo. Diki untuk kesempatan dan waktunya. Selamat siang, pagi menjelang siang adik-adik. Saya Sri dari Telkom University. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu secara virtual ya untuk memperoleh informasi atau paparan tentang Telkom University. Nah, adik-adik sendiri sudah tahu Telkom University apa belum? Posisinya ada di Bandung. Jadi kita posisinya ada di Jalan Terusan Buah Batu Bandung, Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu Bandung. Baik, untuk Telkom University. Telkom University kalau disingkat kita manggilnya Telyu aja ya supaya nggak panjang-panjang penyebutannya. Oke. Pertanyaan besar yang seringkali adik-adik hadapi ketika sudah ada di posisi kelas 12 sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat itu biasanya, aduh abis ini ya saya mau ngapain ya gitu ya, saya mau kuliah di mana ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika adik memutuskan misalnya setelah kuliah ini pengen ngapain sih gitu ya. Nah, baik ini perkenalan diri dulu saya Sri Widaningsih. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Kang Diki bahwa saya sebagai Kepala Bagian Admisi di Telkom University. Oke, tadi balik lagi ke pertanyaan ketika teman-teman sudah selesai atau sudah ada di posisi di bangku kelas 12 SMA ya. Tentu saja hal berikutnya yang teman-teman harus pertimbangkan adalah mencari kampus yang tepat. Ya, kenapa? Karena setiap pilihan, apalagi pilihan di posisi teman-teman sekarang ini akan benar-benar menentukan masa depan teman-teman. Gitu ya. Jadi yang masih galau, yang masih bingung, ayo kita lihat ke dalam diri kita sendiri, kita ukur kemampuan diri sendiri, kita ukur minat kita ada di mana, itu bisa menjadi landasan atau dasar yang sangat tepat bagi teman-teman atau bagi adik-adik untuk memilih langkah selanjutnya dalam fase kehidupan teman-teman sekarang. Nah, saya pengen ngasih sedikit tips and trik dalam memilih perguruan tinggi swasta ya, terutama PTS. Apa sih hal-hal yang dijadikan pertimbangan ketika adik-adik memilih untuk berkuliah atau ngambil kuliah di PTS? Yang pertama adalah akreditasi, jangan lupa ya. Jadi yang paling utama, penting itu adalah akreditasi dari perguruan tinggi tersebut, perguruan tinggi swasta tersebut. Kenapa akreditasi ini penting? Maaf. Karena akreditasi ini bertujuan agar alumni yang dihasilkan bisa diterima dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi dengan terjaminnya akreditasi, ibaratnya akreditasi ini akan menjadi jaminan mutu nih untuk teman-teman atau adik-adik kuliah di tempat yang betul-betul tepat, sehingga nanti bisa menjadi seseorang atau bisa menjadi lulusan yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemudian hal kedua yang harus jadi pertimbangan adalah harus dilihat fasilitasnya terutama ya. Kelengkapan fasilitas harus lengkap untuk menunjang dan mengembangkan kreativitas mahasiswa. Jadi memang harus betul-betul apa yang tersedia itu sesuai dengan apa yang akan teman-teman jalani ketika nanti berkuliah. Kemudian selain itu kampus atau universitas juga harus bisa menjadi sarana pengembangan diri. Jadi nggak cuma melulu belajar gitu ya. Nggak cuma datang ke kampus belajar pulang, tapi kampus juga harus menjadi wadah sarana pengembangan diri teman-teman. Di mana fasilitas kampus itu harus tersedia berupa UKM-UKM yang mumpuni untuk mengeksplor diri seluas-luasnya di samping nilai akademis. Jadi teman-teman bisa mengeksplor kemampuan-kemampuan, kelebihan-kelebihan teman-teman di luar sisi akademis ya. Jadi tidak hanya melulu akademis saja, tapi di luar sisi akademis juga teman-teman bisa mengembangkan diri. Kemudian hal berikutnya yang bisa jadi pertimbangan adalah biaya kuliah ya. Apakah selama ini teman-teman menganggap bahwa PTS itu pasti mahal? Gitu ya. Belum tentu ya. Karena PTS juga sekarang banyak beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman atau adik-adik pergunakan ya, bisa teman-teman manfaatkan gitu untuk berkuliah. Kemudian hal berikutnya yang bisa menjadi pertimbangan ketika memilih perguruan tinggi adalah kiprah alumninya. Jangan lupa bahwasanya kualitas perguruan tinggi itu bisa dilihat dari kualitas alumninya. Kita bisa lihat nih nanti track record alumninya itu
kerja di perusahaan seperti apa sih gitu ya? Apa perusahaan berskala nasional, apa berskala internasional, atau perusahaan yang seperti apa. Nah, itu bisa mencerminkan kualitas dari perguruan tinggi di mana para alumni tersebut bekerja. Kemudian rekomendasi mahasiswa dan alumni. Nah, biasanya ada review nih dari teman-teman, mungkin dari temannya adik-adik juga atau saudaranya adik-adik juga sudah ada yang ngasih masukan nih ya biasanya. Kalau adik-adik sudah ada di posisi kelas 12, itu biasanya suka ada saudara atau teman yang kuliah di sini aja, kuliah di sini tuh gini loh, gitu ya. Kuliah di sini aja, kuliah ini gini, atau melihat kondisi saudara atau teman kakak kelas atau kakak tingkat sendiri yang sekarang berkuliah di tempat tersebut itu seperti apa, apakah perkuliahannya menyenangkan, nyaman gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk adik-adik sebagai pertimbangan memilih kampus ya. Kemudian ya, ini perkenalkan kami dari Telkom University. Ini ada pernyataan kualitas dari kami, ada visi, misi, tujuan, dan juga value yang kami anut. Jadi kami itu di tahun 2023, tahun depan gitu ya, 2 tahun ke depan, itu ingin menjadi universitas berbasis riset dan kewirausahaan. Jadi memang basis universitas yang kami kembangkan adalah berbasis riset, ya, penelitian dan juga kewirausahaan. Nah, kalau teman-teman yang senang tadi ya, bikin mengolah ide-ide baru, kemudian ingin mengembangkannya menjadi bisnis startup misalnya, nah, ini cocok banget karena memang tujuan atau visi dari Universitas Telkom sendiri ke depan itu ingin menjadi universitas berbasis riset dan kewirausahaan yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi, sains, dan seni berbasis teknologi informasi. Jadi tidak salah sebetulnya kalau misalnya teman-teman atau adik-adik dengan kata Telkom itu pasti terkaitnya dengan IT, gitu ya, dengan teknologi informasi, karena memang basis pendidikan di Telkom University itu semuanya berbasis teknologi informasi, gitu ya. Nanti saya jelaskan ketika saya menjelaskan jurusan ya. Jadi memang basis keseluruhannya ada di pengembangan teknologi, sains, dan seni berbasis teknologi informasi. Oke. Nah, Telkom University berdiri tahun 2013 ya. Jadi berdiri tahun 2013 sebagai gabungan dari beberapa perguruan tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom atau di bawah Telkom Indonesia. Jadi dulu ada 4 perguruan tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, kemudian bergabung menjadi satu di tahun 2013, dan sampai sekarang di tahun ke-8 itu kami sudah memperoleh berbagai macam pengakuan kualitas yang level nasional maupun level internasional. Ya, pada tahun 2020 kami berhasil mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia versi Kemendikbud. Ya, jadi versi kementerian. Kemudian 70% program studi di Telkom University itu sudah terakreditasi A. Ya, jadi sudah setengahnya lebih gitu ya terakreditasi A. Kemudian 59% program studi itu terakreditasi internasional. Ya, jadi tidak hanya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional nih, tapi diakui juga oleh dunia. Kemudian kami juga sudah memperoleh sertifikat ISO for Quality Management System, kemudian sertifikat ISO untuk Information System. Jadi karena memang pendidikan di Telkom University itu berbasis teknologi informasi, maka kami merasa perlu mendapatkan pengakuan internasional di bidang sistem informasinya. Ya, kemudian kami juga mendapatkan ranking peringkat 1 citasi tertinggi di Indonesia. Citasi itu terkait dengan penelitian. Ya, penelitian dosen maupun mahasiswa di Telkom University itu banyak disitasi, banyak dimention oleh peneliti-peneliti di universitas-universitas lain di dunia gitu ya. Nah, itu peringkat 1 citasi tertinggi di Indonesia. Kemudian peringkat 1 PTS di Indonesia versi The World University Ranking. Kemudian masuk ke dalam 9 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. 9 besar perguruan tinggi ini baik negeri maupun swasta versi The World University Ranking. Kemudian kami juga memperoleh bintang 4 QS Star ya,
QS Star itu level tertingginya ada di bintang 5. Nah, kami ada posisi di bintang 4, hampir menjadi terbaik gitu ya. Di bidang teaching, academic development, employability, inclusiveness, fasilitas, program strength, dan online learning. Ya, jadi adik-adik jauh sebelum pandemi sebetulnya Telkom University sudah mempersiapkan diri untuk menjadi universitas yang menjalankan program online learning, gitu ya. Jadi bukan semata karena ada pandemi kemudian kami meluncurkan program online learning, tapi program online learning itu sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Baik, beberapa prodi di kami, terutama S2 juga sudah mendapatkan akreditasi internasional dari ASIK, ABES 21, dan juga IAB. Ya, ini pengakuan-pengakuan internasional untuk program studi yang ada di Telkom University. Kemudian secara research and innovation achievement, tadi kan adik-adik sudah lihat ya bahwa tujuan Telkom University itu pengen menjadi research university. Nah, pencapaian apa yang sudah diraih, yaitu peringkat 1 PTS dengan produktivitas publikasi tertinggi versi Sinta Award. Ya, ini pengakuan produktivitas publikasi tertinggi, artinya dosen-dosen maupun mahasiswa di Telkom University itu rajin melakukan penelitian ya, rajin melakukan publikasi secara keilmuan. Kemudian anugerah perguruan tinggi inovatif, manajemen inovasi kita ranking 2, kemudian klaster tertinggi kinerja penelitian dari Kemenristek Dikti. Gitu ya, kita masuk ke dalam klaster tertinggi kinerja penelitian dari Kemenristek Dikti. Kemudian kami juga menempati posisi 1 webometrik. Jadi PTS nomor 1 di Indonesia versi webometrik, ya, ranking Web of University. Kemudian kami juga mendapatkan pengakuan peringkat kedua PTS di Indonesia sebagai universitas dengan lingkungan hijau terbaik di Indonesia, atau berdasarkan UI Green Metric. Ya, ini kita juga mendapatkan pengakuan sebagai universitas dengan lingkungan hijau terbaik kedua di Indonesia. Baik, kalau adik-adik penasaran ada fakultas dan program studi apa saja sih di Telkom University gitu ya. Fakultasnya sebetulnya semuanya ada 7 fakultas. Ada Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Informatika. Bu, kok teknik semua? Enggak gitu ya, tenang aja. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Komunikasi Bisnis, Fakultas Industri Kreatif, dan juga Fakultas Ilmu Terapan. Nah, adik-adik bisa lihat di layar, di situ di bawahnya ada program studi apa saja di masing-masing fakultas. Jadi anak IPA, anak IPS, anak bahasa bisa masuk ke Telkom University. Lewat jalur apa aja ya Bu? Lewat jalur manapun. Ya, jadi IPA, IPS, bahasa juga boleh masuk ke Telkom University. Tentu saja anak IPA atau anak sains itu boleh memilih seluruh program studi yang ada di Telkom University. Nah, untuk teman-teman adik-adik yang berasal dari jurusan Soshum atau IPS, nah, bisa memilih Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Komunikasi Bisnis, Fakultas Industri Kreatif, dan beberapa program studi yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Gitu, ya. Jadi di Fakultas Ekonomi Bisnis ada apa aja sih? Nah, ada Prodi Manajemen Bisnis Teknologi Informasi atau MBTI, salah satu jurusan yang banyak sekali peminatnya. Ya, banyak sekali peminatnya yang prodi manajemen bisnis ini. Kemudian ada prodi akuntansi, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, hubungan masyarakat. Nah, yang suka desain juga boleh memilih Fakultas Industri Kreatif ya. Ada prodi desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, kemudian seni rupa, prodi kriya. Nah, yang tertarik dengan fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan teknik juga bisa memilih. Mau yang mana nih? Kalau teknik itu hampir semuanya sudah terakreditasi A ya. Jadi sama tadi juga ekonomi bisnis, komunikasi bisnis. Tadi juga sudah saya sampaikan ya di depan bahwa 70% program studi yang ada di Telkom University itu sudah terakreditasi A. Nah, kalau untuk yang suka teknik, boleh memilih yang mana nih? Ada teknik elektro, teknik telekomunikasi, teknik fisika, ada teknik komputer. Kemudian ada teknik industri, sistem informasi, teknik logistik, informatika, teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, kemudian sekarang yang jurusan atau program studi baru di kita ada namanya S1 Biomedis. Ya, itu salah satu pilihan yang bisa adik-adik pilih. Nah, secara keseluruhan ada 6 program magister, 21 program sarjana, 1 program sarjana terapan, dan ada 7 program studi ahli madya. Gitu ya. Jadi
Di kita juga ada 10 international class, kemudian ada 2 program studi PJJ. Nah, bedanya apa sih Bu sama program studi yang tadi Ibu sebutkan tadi banyak ya, ada 7 fakultas, ada 35 program studi. Prodi PJJ ini khusus memang penyelenggaraannya berbasis online. Ya, ada S1 Informatika dan ada S2 Magister Manajemen, yaitu program studi PJJ yang bisa adik-adik pilih gitu ya. Kalau nanti pengen lanjut S2 gitu ya, kemudian sambil kerja, Bu pengennya sekolahnya sambil kerja dan lain-lain, bisa ambil S2 Magister Manajemen PJJ di Telkom University. Jadi bisa sambil kerja dan lain-lain aktivitas lainnya ya. Nah, saya lanjutkan ya. Tadi ya, saya mau perdalam bedanya kelas internasional dengan kelas reguler apa. Nah, kelas internasional itu kita punya program-program yang memang membedakannya dengan kelas reguler. Program yang paling utama adalah kita punya kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri dalam bentuk macam-macam. Salah satu bentuknya adalah EduTrip. Ya, jadi dalam program EduTrip ini nanti mahasiswa kelas internasional bisa mengadakan kunjungan gitu ya ke universitas dan industri-industri yang ada di luar negeri. Ya, terutama universitas-universitas mitra yang ada di Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan juga Singapura. Kemudian kita juga ada program summer school di mana mahasiswa Telkom University boleh mengambil perkuliahan gitu ya di universitas mitra kita di luar negeri. Biasanya range-nya berapa lama? 1 sampai 4 minggu ya. Jadi dari mulai 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung program di universitas mitra kita di luar negeri sana. Jadi adik-adik bisa merasakan tuh berkuliah di Inha University Korea Selatan atau di Hanyang Korea juga. Kemudian bisa nyoba juga kuliah gimana sih rasanya jadi mahasiswanya Universitas Autonoma di Barcelona di Spanyol sana gitu ya. Kemudian rasanya jadi mahasiswa Fontis di Belanda itu bisa. Jadi 1 sampai 4 minggu itu bisa merasakan bagaimana menjadi mahasiswa di universitas mitra kita di luar negeri. Kemudian ada program lainnya Winter School, mirip gitu ya, programnya mirip seperti tadi, berkuliah di Universitas Mitra, tapi memang Winter School ini hanya diselenggarakan di bulan Desember sampai dengan Januari. Rata-rata penyelenggaraannya itu selama 2 minggu, ya, kerjasamanya dengan Hanyang University. Nah, kemudian ada juga short internship, di mana mahasiswa kelas internasional Telkom University itu bisa mengambil magang di perusahaan-perusahaan multinasional maupun perusahaan internasional. Gitu ya. Kemudian ada juga international internship ya, yang sama program magang juga, dan juga ada program immersion di mana program ini didesain untuk mahasiswa kelas internasional supaya punya yang namanya international exposure ya. Jadi mahasiswa kelas internasional Telkom University itu bisa mengambil kelas terkait dengan jurusan yang diambil itu di luar negeri. Ya, dan juga bisa mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, itu program immersion ya. Di antaranya yang sudah terselenggara itu dengan Section University di Belanda, Kumoh National Institute of Technology di Korea Selatan dan juga Wusong University di Korea Selatan. Banyak nih universitas mitra kita di Korea Selatan. Nah, Bu, selama pandemi nggak mungkin dong pelaksanaan kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu terlaksana. Betul, saat ini memang kondisi tidak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas ke luar negeri ya, tapi tidak perlu khawatir, aktivitas kelas internasional tetap diselenggarakan dengan bentuk joint class dan online class gitu ya. Jadi joint class dan online class ini bisa diikuti oleh mahasiswa kelas internasional, dan teman-teman atau adik-adik nanti bisa mendapatkan lecturing atau kuliah dari dosen-dosen dari luar negeri. Ini ada online join di sebelah kiri, ada online join class dari University Petronas Malaysia, UTP lecturer. Kemudian di sebelah kanan itu ada kelas tentang ground penetrating radar system oleh Profesor Lee Dong Ho ya. Jadi profesor dari Hanbat National University Korea Selatan. Jadi memang lecturingnya juga dari dosen-dosen dari luar negeri.
Nah, tadi student exchange apakah masih tetap dilakukan? Ternyata masih tetap dilakukan walaupun sifatnya virtual ya. Kami bekerja sama dengan University Petronas di Malaysia juga tetap melaksanakan program student exchange walaupun sifatnya virtual. Kemudian untuk kelas adik-adik di kelas internasional bisa mendapatkan juga pelatihan-pelatihan dan juga sertifikasi di bidang di level internasional ya. Salah satunya contohnya ada workshop atau pelatihan academic writing for engineering and social science. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa di Telkom University juga sudah diajak untuk melakukan riset-riset sederhana gitu ya, supaya terbiasa menulis menuliskan kegiatan penelitian gitu ya, baik di bidang teknik maupun di bidang sosial. Nah, saat ini Telkom University itu tahun 2019 kemarin memiliki 30.841 student, atau mungkin saat ini posisinya sudah naik ya 33.000 mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia yang bergabung bersama Telkom University dengan jaringan alumni kurang lebih 45.000 alumni yang tersebar di berbagai belahan dunia, gitu ya, tidak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, kemudian tadi yang sudah sempat saya singgung bahwa Telkom University sudah menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran online, tidak hanya karena kondisi pandemi, ya tidak hanya dipaksakan, wah gara-gara pandemi ini jadi bikin kelas online, oh enggak. Kalau kita memang sudah jauh-jauh hari menyiapkan diri untuk sistem pembelajaran blended learning, distance learning, dan fully online learning. Ya, bisa teman-teman lihat di layar sebelah kiri. Itu ada program blended learning, program gabungan antara tatap muka dan juga online. Kemudian distance learning tadi yang PJJ yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada fully online learning, memang kelas pembelajaran yang full online, gitu ya. Kalau yang blended learning sifatnya flipped classroom, jadi ada yang menggunakan LMS. Jadi kita punya sistem namanya LMS Selo. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik lihat di layar itu banyak tulisan selo itu apa sih? Nah, selo itu adalah sistem learning management system yang sifatnya online. Di dalamnya ada apa aja? Ada materi-materi pembelajaran, kemudian ada soal-soal ujian, gitu ya. Kemudian ada praktikum-praktikum mandiri yang bisa diselenggarakan oleh masing-masing melalui program LMS tersebut. Gitu. Perwaliannya seperti apa? Online juga. Registrasinya seperti apa? Online juga, gitu ya. Pengerjaan tugas akhir juga online. Nah, itu sistem yang sudah kami siapkan memang dari jauh-jauh hari, gitu ya. Pembelajarannya juga sifatnya interaktif, ada panduan pembelajaran, ada lecture note, ada video pembelajaran, ada pop-up quiz gitu ya di dalamnya. Kemudian ada forum diskusi, ada quiz review, ada link dari sumber eksternal. Jadi adik-adik bisa membaca jurnal-jurnal dari universitas lain, kemudian tugas-tugas juga sifatnya online. Semuanya terangkum lengkap ada di dalam Selo LMS System. Gitu. Jadi ketika kami dihadapkan pada kondisi pandemi seperti sekarang, alhamdulillah sistem yang sudah kami siapkan itu bisa langsung terpakai. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sempat mention. LMS Selo itu apa? Di dalamnya ada learning guide, ya, lecture note, external link. Jadi ini adalah program yang dirancang untuk mendukung program Merdeka Belajar dan Digital Learning khususnya di Telkom University. Jadi adik-adik bisa merdeka belajar ya kapan aja, di mana aja melalui online learning system ini. Nah, selain itu, di Telkom University kurikulumnya juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari dunia industri, ya. Tahun 2020 kemarin, seluruh program studi yang ada di Telkom University itu memperbaharui kurikulumnya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Maka tidak heran kalau lulusan di Telkom University itu waktu tunggu untuk bekerjanya cukup singkat. Rata-rata 2,6 bulan saja. Ya, 2,6 bulan dari sejak lulus itu sudah diserap oleh industri. Kenapa? Karena kami menyesuaikan kurikulum kami, pengajaran kami di dalam Telkom University itu inline dengan kebutuhan industri. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, membuat forum-forum diskusi masing-masing fakultas dengan industri. Industri di sini siapa? Industri pengguna alumninya tentu saja.
gitu ya. Jadi industri pengguna alumni sudah tahu nih kemampuan lulusan TELU itu seperti apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa diperbaharui. Nah, ini adalah contoh kegiatannya ya. Ini juga kegiatan untuk menginline-kan atau menselaraskan kurikulum yang ada di Telkom University dengan kebutuhan di dunia industri. Makanya lulusannya bisa cepat kerja. Gitu. Nah, Bu, ini kan Telkom University itu ada nama Telkom-Telkomnya. Sebetulnya ada ikatan dinas nggak sih? Betul, ada special recruitment system yang diberlakukan PT Telkom di Telkom University. Ya, jadi kebetulan ini sedang berjalan nih talent scout di untuk mahasiswa dan alumni Telkom University saat ini. Ya, di mana nanti peserta-peserta talent scout ini akan dibina, ya, akan dibina oleh PT Telkom untuk nantinya menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dengan PT Telkom. Dan ini hanya hanya berlaku atau hanya diperbolehkan bagi lulusan atau alumni dari Telkom University. Gitu. Ya, jadi memang ada keterikatan khusus dengan PT Telkom. Nah, ini adalah gambar fasilitas-fasilitas yang ada di Telkom University. Lumayan kalau misalnya jalan-jalan ke area kampus capek gitu ya, karena kalau pengen jalan-jalan ke keseluruhannya luasnya itu kurang lebih 50 hektar gitu. Jadi ada 7 fakultas tadi ya tersebar di 50 hektar kampus ini. Fasilitas-fasilitasnya juga ada perpustakaan, ada lab, kemudian ada kitchen karena kami punya jurusan D3 perhotelan, maka kami punya kitchen yang berstandar internasional. Kemudian ada laboratorium televisi, laboratorium radio, kemudian ada fasilitas olahraga ya, lapang tenis, lapang basket, lapang sepak bola, futsal bisa gitu ya. Kemudian ada kolam renang juga, kemudian ada asrama. Sayang sekali dalam 1 tahun terakhir ini asrama ini tidak digunakan karena memang pembelajaran belum diberlakukan secara offline, jadi masih online. Kemudian ada creative center, ada open library dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian Bu, ada beasiswa nggak sih di Telkom University? Ada. Nah, saat ini kami sedang buka jalur beasiswa, di mana adik-adik bisa berkesempatan untuk meraih beasiswa full, ya, artinya kuliah gratis dari awal sampai akhir, atau beasiswa parsial, ya, beasiswa berupa pembebasan uang pangkal. Jadi beasiswanya ada berapa sih Bu untuk berapa mahasiswa gitu ya? Ada banyak, kurang lebih secara total itu totalnya ada 20 miliar beasiswa untuk mahasiswa gitu ya. Skema beasiswanya juga macam-macam. Kami juga punya ada namanya beasiswa kompetisi gitu ya untuk adik-adik yang suka dari SMA senang ikut lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba di bidang sains, komputer gitu ya, maupun lomba di bidang lainnya nanti bisa cek di website kami. Itu ada beasiswa kompetisi. Nah, ini bisa adik-adik pergunakan kesempatan ini untuk bisa berkuliah di kampus swasta terbaik di Indonesia ya. Nah, ini contoh jalur beasiswa yang sekarang sedang kami buka. Pendaftarannya masih dibuka sampai dengan tanggal 16 April, di mana nanti ada tes online di tanggal 18 April. Nah, ini 2 kategori beasiswa yang bisa adik-adik dapatkan, ada beasiswa unggulan dan juga beasiswa pintar. Beasiswa unggulan tadi yang tadi saya sebutkan ya, beasiswanya full dari awal sampai akhir. Nah, ada juga beasiswa pintar yang berbentuk beasiswa pembebasan uang pangkal. Ini cuma buat mahasiswa baru loh, yang 20M tadi, belum yang untuk mahasiswa existing. Nah, kalau misalnya adik-adik masuk ke Telkom University tidak jalur beasiswa, apakah nanti bisa dapat beasiswa ketika sudah jadi mahasiswa? Oh, bisa banget. Ya, ketika sudah jadi mahasiswa, ada banyak skema beasiswa yang bisa adik-adik manfaatkan. Ya, ada beasiswa dari pemerintah Kota Bandung, ada beasiswa dari Telkom, ada beasiswa dari BUMN yang memang punya kerjasama dengan kita, gitu ya, BRI dan lain sebagainya, dan itu ada, gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk masuk ke Universitas Telkom.
Gitu mungkin. Ya, jadi untuk saat ini persiapkan diri adik-adik untuk menghadapi dunia perkuliahan gitu ya dengan memilih jurusan dan juga universitas yang paling tepat untuk adik-adik sekalian. Ada yang bertanya nggak ya? Saya belum cek Oke, baik. Ada kolom chat. ada Teh atau Bu? Oh ya, mangga. Ini ada sebenarnya tadi udah sedikit terjawab sih ya berkaitan dengan apakah lulusan Telkom University itu jadi prioritas diterima di BUMN ya, Telkom khususnya. Mungkin lebih dikasih penjelasan lagi aja. Oke, betul. Tadi ya ada program Talent Scout dari PT Telkom. Jadi untuk alumni atau lulusan Telkom University bisa mengikuti program Talent Scout tersebut untuk nantinya bisa diterima menjadi karyawan PT Telkom. Betul, Dek. Tadi ada prioritas ya. Jadi memang ada prioritas, ada jalur khusus untuk bisa masuk ke PT Telkom. Talent Scout itu ya, jadi ikut program dulu gitu ya. Betul, jadi ada program Talent Scout yang bisa diikuti oleh alumni dari Telkom University. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau langsung nanya? Boleh dari peserta. Sebetulnya ada pertanyaan titipan, Bu. Saya bacain, boleh ya? Ada yang silakan, mangga. Di Telkom, sebenarnya sih kalau ketika tadi ya saya bahas lagi, itu ada konsultasi dengan anak kelas 12 gitu ya. Telkom University itu selalu jadi pertimbangan. Maksudnya ketika dia bingung jurusan, misalkan di PTN-nya dia misalkan pengen ke Vkom misalkan ya, terus dia kebayang nih, tapi misalkan ada rekomendasi dari Telkom atau obrolan, saya cari searching, ada jurusan misalkan di Telkomnya disebutin, nah kayak gitu. Nah mungkin bisa di-mention juga dari Ibu Srinya gitu ya, jurusan-jurusan apa sih yang lagi misalkan yang favoritnya gitu ya, yang hitsnya di Telkom itu apa, atau tadi mungkin yang prospek kerjanya paling bagus gitu ya, atau justru yang prospek kedepannya bakalan bagus, karena memang dasarnya kenapa banyak jadi mention itu Telkom itu karena tadi itu ya, pertama daya tarik Telkomnya sendiri, yang kedua basis teknologinya itu, karena kan kita tahu ya kedepannya itu pasti jadi dasar utama gitu ya. Betul. Karena dunia sekarang semuanya pakai teknologi ya, Kang Diki ya. Nggak ada yang nggak pakai teknologi gitu. Apalagi itu minta di-mention jurusan-jurusan, kan banyak tuh ya. Kadang-kadang mereka tuh pernah ngedengar Telkom, tapi beberapa jurusan aja. Nah mungkin ada yang belum pernah mereka dengar, tapi justru itu menurut Ibu Sri gitu ya, patut itu jadi pertimbangan juga gitu. Oke. Baik, kalau untuk jurusan favorit memang masing-masing fakultas punya primadonanya gitu ya, punya jurusan-jurusan yang memang banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa atau oleh siswa-siswa SMA seperti adik-adik sekarang. Nah, contohnya di Fakultas Teknik Elektro, itu biasanya yang jadi favorit adalah jurusan Teknik Telekomunikasi, karena memang jurusan Teknik Telekomunikasi ini cukup jarang ya di Indonesia gitu ya. Jadi yang punya itu kalau nggak salah cuma Telju, ITS, gitu ya, yang punya teknik telekomunikasi itu. Ya, cuma 2 itu kalau nggak salah. Jadi teknik telekomunikasi ini memang ilmunya spesifik ke arah telekomunikasi gitu. Jadi tidak banyak orang yang mempelajari, tapi sebetulnya sangat diperlukan gitu untuk dunia industri telekomunikasi seperti saat ini ya, yang memang sangat berkembang di dunia telekomunikasi ini. Kita sekarang hidup di era 4G. Bentar lagi kita akan masuk ke 5G. Era 5G gitu ya. Nah, itu yang mempersiapkan adalah orang-orang di teknik telekomunikasi ini. Gitu. Kebetulan di kami juga ada dosen, salah satu dosen kami juga pioneer atau salah satu pelopor penelitian mengenai 5G ini. Namanya Pak Hoirul Anwar. Gitu. Beliau adalah salah satu pelopor penemu teknologi 5G. Gitu. Kemudian ada juga di Fakultas Rekayasa Industri, itu yang favorit adalah teknik industri. Biasanya memang banyak banget peminatnya itu. Kemudian di Fakultas Informatika, teknik informatika. Kemudian di Fakultas Ekonomi Bisnis ada manajemen bisnis teknologi informasi tadi ya, MBTI. Oh, ini kayaknya lagi jadi rebutan nih Kang Diki, anak IPA, anak IPS gitu ya, pada pengen masuk ke MBTI. Karena memang manajemen di Telju itu berbeda sedikit dengan manajemen-manajemen yang ada di luar sana, di universitas-universitas lain, karena fokusnya ke arah pengelolaan bisnis teknologi informasi. Pengelolaan bisnisnya. Betul. Jadi memang sekarang kan perusahaan teknologi informasi itu banyak banget perusahaan-perusahaan di bidang komunikasi seperti Telkomsel, kemudian XL dan lain-lain operator-operator yang adik-adik kenal lah ya.
kan tidak hanya butuh orang-orang yang paham tentang teknisnya saja, tapi juga butuh orang-orang yang paham tentang bagaimana pengelolaan bisnis teknologi informasi itu sendiri. Makanya banyak banget tuh yang pengen masuk ke MBTI. Gitu. Kemudian ada juga prodi di FKB, di Fakultas Komunikasi Bisnis itu ada prodi Ilmu Komunikasi yang jadi favorit, banyak juga peminatnya. Kemudian kalau di Fakultas Industri Kreatif yang jadi favorit itu di kafe, ya anak-anak di kafe. Kemudian kalau di Fakultas Ilmu Terapan rata-rata memang tidak ada yang menonjol, tapi masing-masing program studi itu punya kekhasannya masing-masing ya. Karena di Fakultas Ilmu Terapan itu anak-anak memang dipersiapkan untuk menjadi tenaga teknis gitu ya. Jadi punya kemampuan teknis yang lebih banyak daripada teman-teman yang S1. Yang D3 ini memang kemampuan teknisnya yang lebih diutamakan, betul, yang lebih menonjol gitu. Ini ada pertanyaan kebetulan orang tua siswa kayaknya, Bu, orang tua siswa dan orang tua mahasiswa Telkom juga kayaknya. Nah, mungkin kita dibahas secara spesifik mungkin ya. Ini tadi pertanyaan lanjutan ke Talent Scout sama ini mah berkaitan dengan administrasi di sana, mungkinnya surat tanda lulus katanya. Oh iya, betul. Baik, program Talent Scout ini dari mulai seleksi sampai pelaksanaan mungkin berjalan agak cukup lama Bu ya, dari 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya, karena ada di situ ada pembekalan dulu. Jadi ada pembekalan dulu dari PT Telkom di program Talent Scout ini, sehingga nanti si peserta program ini benar-benar nanti bisa langsung masuk ke PT Telkom dan bisa ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia gitu. Jadi programnya memang cukup lama karena sifatnya tidak hanya pelatihan tapi juga pembekalan teknis gitu ya. Kemudian yang tadi lanjutannya itu mah pertanyaan berkaitan dengan administrasi di sana ya Bu ya, surat tanda lulus katanya. Ya, kalau mahasiswa, kalau putranya atau putrinya sudah lulus Bu, silahkan mendownload surat kelulusan di website tempat Ibu mendaftar, tempat anak Ibu mendaftar di smb.telkomuniversity.ac.id/admission. Ya, nanti di sana Ibu akan diminta untuk login. Silahkan gunakan user ID dan password yang diberikan pada saat mendaftar. Kalau sudah login, nanti ada menu kelulusan. Nah, diklik aja menu kelulusannya. Nanti di sana ada tombol untuk mendownload surat kelulusan. Silahkan di-download dan dilihat tata cara registrasinya ada di situ semua. Oke, sudah cukup jelas ya Ibu Dwi ya. Aduh Ibu Sri, karena kita memang terbatas waktu. Sudah sangat jelas sekali. Saya juga selaku konsultan mungkin punya bekal yang lebih ya, karena memang Telkom University itu banyak ditanyain Bu, serius. Oh iya, makasih banyak Kang. Saya juga otomatis nyari-nyari informasinya gitu ya. Betul. Nah, sekarang saya udah lebih jelas kan, dapat valid informasinya A1 gitu. Iya. Moga-moga ya saya senang sekali ya udah 2 universitas yang tampil dan dua-duanya terbaik itu. Terima kasih Bu Sri untuk waktunya. Iya, sama-sama. Ya, moga-moga maju terus ya. Dan memang yang saya garis bawahi adalah Telkom University itu udah online learning-nya udah jauh-jauh sebelum pandemi ya. Betul. Kami sudah menyiapkan itu. Ya. Mungkin orang lain baru beradaptasi karena terpaksa, tapi Telkom sudah memikirkan inovasi itu mungkin. Betul, sudah jauh-jauh hari. Terima kasih Bu Sri dan timnya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya izin waktu untuk ke Polban ya berikutnya.